Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a darajata man masya ila salatil jamaah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sahibi syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi dzawil manasibir rafi'ah. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita tentang keutamaan salat berjamaah. Hari ini kita tabarruk dari kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad karangan Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malaybari Al-Mi'bari, seorang ulama dari India. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu salatil jamaah, bab salat berjamaah. Akhraja Syaikhan an Abi Hurairah, meriwayatkan hadis Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abi Hurairah qala, sahabat Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi 25 darajatan. Salatnya seseorang dengan berjamaah itu tambah pahalanya atas salatnya di rumahnya atau di pasarnya 25 derajat. Jadi dalam hadis ini Rasulullah menerangkan salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian di rumah atau di pasar. 25 derajat selisihnya ya. Dalam hadis lain itu 27 derajat. Jadi kita salat di rumah sendirian dibandingkan berjamaah lebih utama 25 derajat. Atau di pasar ya. Maka di Gondang Legi itu saya lihat orang-orangnya yang jualan di pasar banyak yang rajin salat berjamaah. Ya, kalau sudah adzan itu orang-orang pasar itu banyak yang ke masjid ya. Nah, di pasar Gondang Legi itu. Karena apa? Memang selisihnya banyak. Selisih 25 derajat. Wa dzalika anna ahadakum idza tawadda fa ansana al-wudu'a thumma ata al-masjida la yuridu illa as-salata lam yakhdu khatwatan illa rafa'allahu lahu biha darajatan wa hatta anhu khati'atan hatta yadkhulal masjidah. Dan itu kata Rasulullah, karena sesungguhnya salah satu di antara kalian itu berwudu, kemudian membaguskan wudunya, syarat rukunnya dilengkapi, sunnah-sunnah wudunya dilengkapi, kemudian datang ke masjid, tidak ingin kecuali sholat, maka dia tidak melangkah satu langkah kaki kecuali oleh Allah dengan satu langkah kakinya diangkat 1 derajat. Wa hatta anhu khati'atan, dan dihapus oleh Allah satu keburukan, satu kesalahan. Hatta yadkhulal masjidah, sampai masuk masjid. Jadi keutamaan itu kok bisa terjadi? Di antaranya karena kalau kita wudu, kata Rasulullah ya, wudu dengan baik, kemudian berangkat ke masjid atau ke musholla atau tempat-tempat salat yang lain ya.
Nah, itu setiap langkah kita menuju ke tempat sholat berjamaah, 1 derajat oleh Allah diangkat. Ya, nanti di surga itu pangkatnya dinaikkan 1. Setiap 1 langkah kaki. Berapa kalau anak pondok dari pondok ke sini? Ada 5 langkah, Den. Lebih ya. Atau Pak Nur Huda ini ya. Dari rumah ada 20 langkah Pak Nur. Ada ya. Apalagi Pak Iyas lebih jauh ya. Apalagi Bapak Abdul Muin ya. Lebih jauh lagi. Mungkin ada 30 langkah Pak Abdul Muin, ada. Atau Pak Hudi ini, Pak Hudi lebih jauh lagi. Ya, berapa langkah? Itu setiap 1 langkah kaki oleh Allah diangkat 1 derajat. Ya, jadi pangkatnya itu setiap 1 langkah kaki 1 derajat. Ini tidak seperti di dunia. Kalau di dunia itu naik pangkat, ya, itu ada masanya. Ya. Kalau seperti pegawai negeri itu naik pangkat itu 2 tahun sekali. Ya. Nah ini setiap 1 langkah kaki naik 1 pangkat. Bukan pangkat dunia, pangkat di surga. Dan diampuni oleh Allah dari setiap 1 langkah kaki 1 dosa. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian kelanjutannya hadis, fa idza dakhala al-masjid kana fi salatin ma kanatis salat tahbisu. Wa tusallil malaikatu alaihi ma dama fi majlisihi alladhi shalla fi. Yaquluna Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi ma lam yu'di fihi aw yuhdis fihi. Kemudian orang ini ya, kalau sudah masuk masjid, kalau sudah berada di tempat sholat berjamaah, maka dia sudah berpahala seperti orang sholat. Walaupun sudah selesai sholat. Selama dia itu ada di tempat sholatnya. Dan syaratnya 2. Tidak menyakiti temannya, tidak menyakiti orang lain, dan belum ngentut, ya, belum hadas. Jadi kita itu kalau ke tempat sholat berjamaah, selama berada di tempat itu belum keluar, ya, belum keluar. Ini oleh Allah tetap ditulis orang sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Ini luar biasa. Tidak seperti ketika sholat sendirian. Jadi fi sholatin ini, kalau di kitab Manahijul Imdad, syaratnya kitab ini adalah seperti pahala sholat. Selama dia berada di tempat sholatnya. Kemudian oleh malaikat didoakan. Katanya malaikat, Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampuni orang ini ya Allah. Allahumma arhamhu, beri rahmat orang ini ya Allah. Allahumma tub alaih, ya Allah, berikan dia taufik untuk bertaubat dan terima taubatnya ya Allah. Ya, jadi Allahumma tub alaih maknanya, ya Allah, terimalah taubat darinya. Nah, kalau kita ngaji syarahnya, ya Allah, berikan dia pertolongan jadi orang yang bertaubat dan terimalah taubatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa fi riwayatin lahuma, dan juga di dalam hadis riwayat juga dari Imam Bukhari Muslim. Salatul jama'ati tafdalu ala salatil fadhi bi 27 darajatan. Salat berjamaah itu melebihi salat sendirian 27 derajat selisihnya. Ya. Jadi salat berjamaah dalam hadis lain, riwayat lain, itu bukan 25 derajat, tetapi 27 derajat. Ya, kemarin sudah saya ceritakan di dalam kitab Al-Faidul Mukhtar, ya. Ada seorang ulama, seorang kiai itu datang ke undangannya setelah maghrib. Nah, pulangnya dari undangan, santrinya sudah sholat isya, dia tidak berjamaah. Malamnya bermimpi santrinya ini naik kuda yang dinaiki santrinya kurus.
Dan kiai ini juga nunggang kuda di belakangnya, kudanya besar, ya, besar. Umpama sekarang santrinya ini naik sepeda utuk, ya, sepeda tua. Kiainya ini naik sepeda baru, mengejar, digas, ya, difulkan gasnya untuk mengejar santrinya. Ternyata tidak bisa mengejar. Akhirnya penasaran dengan isi mimpinya ini, tanya ke kiai lain yang ahli takbir mimpi. Maka setelah ditanyakan oleh kiai yang ahli takbir mimpi, ditanya, kiai tadi malam tidak sholat berjamaah ya? Iya, saya itu datang ke undangan, akhirnya saya sholat sendiri di rumah. Istri saya juga sudah sholat, akhirnya saya sholat sendiri. Nah itu yai, Anda tadi malam sholat berapa kali? Saya biar tidak kalah dengan santri saya pahalanya, saya sholat 27 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Sholat Isya 27 kali. Supaya tidak kalah sama santrinya pahalanya. Ternyata apa? Diisyaratkan dalam mimpinya tetap. Santrinya tadi lebih besar pahalanya karena sholat berjamaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya sayang kalau sholat berjamaah ditinggalkan sayang. Umpama sekarang ibu-ibu ya panen tomat, kalau dijual di depan rumah 1 kilo misalnya 10.000. Tapi kalau dijual ke pasar menjadi 35.000. Kira-kira dibawa ke pasar apa dijual di depan rumah? Dibawa ke pasar ya. Wa Ahmad wa Ibnu Hibban an Abi Dzarrin innar rajul idza shalla ma'al imam hatta yansarifa al-imam kutiba lahu qiyamul lailatin. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban dari Abi Dzar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang laki-laki yang sholat dengan imam sampai imamnya selesai, artinya berjamaah sampai selesai, tidak memisahkan diri, tidak mufarokoh, maka ditulis seperti ibadah semalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wadiya'u an Anasin man masya ila salatin maktubatin fil jama'ati fahiya ka hajjatin wa man masya ila salati tatawu'in fahiya ka umratin nafilatin. Barang siapa berjalan menuju ke salat fardu berjamaah, maka dia seperti haji. Dan barang siapa sholat menuju sholat sunnah, maka dia seperti umroh sunnah. Jadi ini keistimewaan yang lebih luar biasa lagi. Orang yang berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah, ya. Walau ila wairi masjidin kalau disarahnya. Walaupun tempat sholat berjamaah itu bukan masjid, maka pahalanya seperti orang haji. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau dia berangkat menuju ke tempat sholat sunnah, maka seperti umrah sunnah. Ya. Jadi ini keistimewaannya sholat berjamaah. Ingin haji apa batan? Ya, ingin. Tapi Ustaz, biayanya saya tidak mampu. Terus antriannya sekarang panjang. Ya udah. Bisa dapat pahala haji 5 kali sehari semalam. Caranya mudah ya. Oleh Allah diberikan jalan terobosan datang ke sholat berjamaah. Karena dalam sebuah hadis, barang siapa berjalan menuju sholat fardu berjamaah, pahalanya seperti haji. Ya. Dan barang siapa menuju ke tempat sholat sunnah, ya misalnya ada sholat gerhana rembulan, itu pahalanya sama dengan umroh sunnah. Ya. Sekarang ini banyak orang umroh. Jangan kalah jenengan. Saya walaupun tidak punya uang,
ingin umroh berkali-kali, ya istiqomah di dalam sholat berjamaah. Mudah-mudahan hadis-hadis yang telah disampaikan Rasulullah SAW memupuk etos kita, semangat kita untuk menjaga sholat berjamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم نبينا الأمير ناهي فلا أحد أبر وفي قولنا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم